Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menyambangi kantor Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan pada Rabu, 16 Agustus 2023. Tujuan Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi kantor Menteri Mahfud MD itu untuk mengirimkan surat yang mendesak pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Staf hukum dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Muhammad Yahya mengatakan sempat ada wacana untuk merevisi UU Nomor 31 Tahun 1997 yang disampaikan oleh Wakil Presiden Indonesia Maruf Amin dan Menko Polhukam Mahfud MD. Wacana revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 ini muncul pasca adanya operasi tangkap tangan, OTT, yang dilakukan oleh KPK terhadap Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Selanjutnya, pihak TNI menyatakan bahwasannya kedua anggota TNI tersebut harus diproses dan diadili melalui peradilan militer bukan peradilan pidana umum. Pelaksanaan sistem peradilan militer ini sangat bermasalah terutama dalam konteks isu hak asasi manusia, HAM. Kata Yahya di kantor Kemenko Polhukam, Rabu, 16 Agustus 2023. Menurut koalisi, peradilan militer tidak dapat memenuhi prinsip peradilan yang kompeten, imparsial, dan juga independen. Berdasarkan hasil pemantauan yang sudah dilakukan sejak Oktober 2021, September 2022, kata Yahya, setidaknya terdapat 65 kasus yang diadili melalui peradilan militer dengan melibatkan 152 terdakwa. Namun hukuman yang diberikan kepada terdakwa sangatlah ringan dengan mayoritas vonis hanya berupa penjara dengan hitungan bulan. Permasalahan seperti KPK ini tidak hanya terjadi sekarang, tetapi sebelum-sebelumnya juga sudah sering, ujarnya. Bahkan pada kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, menurut koalisi, juga kemudian diakhiri dengan vonis yang ringan, yang akhirnya membuat impunitas itu terus berjalan seperti sekarang. Selain kasus OTT KPK, kejadian baru-baru ini soal pernyataan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadispenat, Brigjen Hamim Tohari bahwa tidak ditemukan unsur pidana dari tindakan Mayor Dedi Hasibuan yang menggeruduk Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Mayor Dedi Hasibuan kemudian diserahkan kembali ke Kesatuan Kodam Bukit Barisan. Padahal tindakan Mayor Dedi Hasibuan sudah masuk ke ranah menghalangi penyidikan atau obstruction of justice. Karena itu, koalisi menganggap UU Nomor 31 Tahun 1997 sudah tidak relevan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI. Selain itu dalam pengimplementasinya, koalisi menganggap UU Nomor 31 Tahun 1997 ini memiliki banyak kelemahan dan permasalahan. Sebelumnya, Komandan Puspom TNI, Marsikal Muda Agung Handoko menyampaikan, kewenangan guna menetapkan prajurit aktif TNI sebagai tersangka dalam kasus hukum adalah ranah penyidik militer. Agung menyampaikan itu berkaitan dengan langkah KPK menjerat Kepala Basarnas RI periode 2021 hingga 2023 Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas, Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus suap sejumlah proyek di Basarnas RI. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka khususnya untuk yang militer karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat konferensi pers ternyata pernyataan, itu keluar bahwa Letkol IBC maupun Kabasarnas Marsdia ditetapkan sebagai tersangka, kata Agung dalam konferensi pers di Markas Besar TNI, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023. Sementara itu penetapan Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus suap yang berujung kisruh membuat Komisi Pemberantasan Korupsi bersikap labil. Awalnya, KPK langsung menggelar jumpa pers usai didatangi sejumlah pejabat TNI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat, 28 Juli 2023. KPK menyatakan mereka hilaf menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka. Bahkan, pernyataan KPK itu seolah melimpahkan semua kesalahan kepada bawahannya, yakni para penyidik dan penyelidik di KPK. Tak sedikit yang mengkritik pimpinan KPK cuci tangan. Namun sikap KPK berubah. Ketua KPK Komjen, Purnawirawan, Firly Bahuri telah buka suara perihal kisruh penetapan tersangka Kabasarnas ini.
Firly menegaskan KPK sudah sesuai prosedur dalam melakukan OTT serta menetapkan pejabat Basarnas sebagai tersangka. Kendati demikian kasus dugaan suap Kabasarnas dan Letkol Afri Budi Cahyanto tetap ditangani oleh Puspom TNI. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.